Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mizlan, NIM 1911104. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UTS di mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Islam yang diampu oleh Pak Yudi Sapitra, MSH. Kebetulan saya mendapat bagian Quran Surah Al-Maidah ayat 67 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'alu fama ballagta risalatah wallahu ya'simu minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Yang artinya, wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika kamu tidak mengerjakan apa yang diperintahkannya, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia, dan sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Quran Surah Al-Maidah ayat 67. Tafsiran Quran Surah Al-Maidah ayat 67 ini, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah telah mengutusku dengan risalah kerasulan. Hal tersebut menyesakkan dadaku karena aku tahu bahwa orang-orang akan mendustakan risalahku. Allah memerintahkanku untuk menyampaikannya, dan kalau tidak Allah akan menyiksaku. Maka turunlah ayat tersebut yang mempertegas perintah penyampaian risalah disertai jaminan akan keselamatannya, yaitu Rasulullah. Hal tersebut sejalan dengan penafsiran Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, dalam riwayat disebutkan, Jibril datang menemui Rasulullah SAW atas perintah Allah agar beliau menyampaikan wahyu yang telah diterima kepada umat manusia, menyeru mereka agar beriman kepada Allah-Nya. Tugas ini begitu berat bagi Nabi. Beliau khawatir umatnya mendustakan dan mencacinya. Lalu turunlah ayat tersebut. Jibril menjelaskan Allah akan melindungimu dari upaya pembunuhan ketika menyampaikan apa yang diperintahkan kepadamu. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Rasulullah SAW biasanya mendapat pengawalan. Dan tiap-tiap hari Abu Thalib memberi atau mengirimkan pengawal-pengawalannya dari Bani Hashim untuk menjaga beliau. Ketika turun ayat ini, Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Thalib yang akan mengirimkan pengawalnya, wahai pamanku, sesungguhnya Allah akan menjamin keselamatan jiwaku dari perbuatan jin dan manusia. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah mengutip pendapat Fakhruddin Ar-Razi mengenai ayat tersebut. Menurut Ar-Razi, ayat tersebut merupakan janji dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW bahwa ia akan dipelihara dari Allah dari gangguan dan tipu daya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tabir bin Asur menambahkan bahwa ayat ini mengingatkan Rasulullah agar menyampaikan ajaran agama kepada ahli kitab tanpa menghiraukan kritik dan ancaman mereka. Berbagai teguran keras yang disampaikan kepada ahli kitab itulah dihadapkan pada kecenderungan sikap lemah lembut Nabi Muhammad SAW yang merupakan hal khusus dan mengantar kepada turunnya peringatan tentang kewajiban menyampaikan risalah disertai jaminan keamanan beliau. Nah, dalam korelasi pendidikan agama Islam, yaitu ketika di dalam sekolah, ketika kita diberi amanah, suatu amanah atau perintah, hendaklah kita menyampaikan amanatnya dengan sebaik-baiknya
karena amanat itu adalah suatu perintah yang diberikan kepada orang yang tertentu untuk menyampaikan kembali apa yang telah diperintahkan. Nah, ketika kita tidak melaksanakan amanat tersebut, maka kita telah mengingkari amanat tersebut, telah tidak menjalankan dengan sebaik-baiknya. Maka hendaklah kita sebagai orang-orang Islam dan baik siswa atau orang-orang lain yang luar sana, hendaklah kita menyampaikan amanat dengan sebaik-baiknya agar menjadi orang yang terpercaya atau orang yang dipercaya. Karena sesungguhnya suatu kepercayaan itu susah untuk didapatkan jikalau sudah dihianati. Nah, begitu juga ketika kita telah diberi suatu amanah atau perintah atau mandat ke baik itu dari atasan atau teman sederajat atau orang tua. Nah, namanya juga amanah, berarti kita harus menyampaikan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Kalau dalam dunia pendidikan, dalam lembaga, ketika seorang guru menyampaikan amanat kepada anak murid, hendaklah murid tersebut menjalankan amanat guru tersebut dengan sebaik-baiknya. Supaya ilmu yang diberikan guru tersebut guru tersebut ridho memberikan ilmunya kepada anak murid. Nah, walaupun sedikit, yang penting berkah atau mendapat ridho guru, itulah sebaik-baiknya ilmu yang bermanfaat. Walaupun belajarnya hanya sedikit, kalau gurunya ridho akan ilmu yang diajarkan kepada anak murid, beliau akan mendapatkan suatu kenikmatan dalam proses pembelajaran. Nah, dia akan membuai hasil yang enak atau manis di kemudian hari jikalau dia mempunyai sifat yang terpuji, yaitu menyampaikan amanatnya dengan sebaik-baiknya, tidak berdusta, terpercaya atau tidak berbohong lah. Yang sikap-sikap tercela itu hendaklah kita membuang sejauh-jauhnya, karena sifat tercela itu tidak mencerminkan suatu nilai-nilai dalam Al-Quran atau tuntunan Nabi kepada umat Islam, terutama khususnya ya. Nah, baik siswa atau yang lain yang masih belajar, hendaklah tadi kesimpulan dari ayat tersebut, kalau dunia pendidikan berarti kita harus menyampaikan amanat dengan sesungguh-sungguhnya. Nah, dalam Quran surah Al-Maidah ayat 67 tadi, kesimpulannya yaitu ketika Nabi Muhammad mendapat suatu wahyu melalui perantara malaikat Jibril, nah, beliau ini diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umat manusia atau umat-umat yang di masa dulu sampai ke akhir zaman, umat akhir zaman. Nah, Allah telah menjamin keselamatan beliau, baik jiwa, raga, dan ke luar dalam. Artinya apa? Walaupun ingin dibunuh, ingin disiksa, Allah itu akan menjaga keselamatan beliau. Nah, karena Allah telah berjanji, Dia akan menjamin keselamatan beliau. Nah, Allah saja sudah menjamin atas keselamatan beliau, maka hendaklah Nabi Muhammad tersebut menyampaikan amanat yang telah diturunkan kepadanya atau diperintahkan kepadanya. Jikalau Nabi Muhammad tidak melaksanakan hal tersebut, maka beliau akan mendapat siksa. Nah, itulah kesimpulan dari tafsiran Quran surah Al-Maidah ayat 67 tadi, baik tafsiran maupun korelasi dan pendidikan. Jikalau ada salah kata dalam penafsiran atau penyebutan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.